Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 5, demikian firman Allah. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan sangat bisa diandalkan, dan sebagai tempat Daud mengalihkan dari rasa khawatirnya, kecemasannya, kepada rasa damai dan sukacita. Demikianlah apa yang Tuhan firmankan melalui kehidupan Raja Daud. Daud paham betul jika ia terus memperhatikan atau mengarahkan pandangannya kepada Saul dan prajuritnya yang memusuhi dan selalu mengejar-ngejar untuk membinasakannya, maka ia akan kehilangan sukacita dan akan menjadi pecundang. Daud tahu rahasia memperoleh sukacita dan damai sejahtera serta hidup yang berarti, yaitu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Bahkan sebuah keyakinan lain ada di hati Daud, bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda dan saya seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mengalami keadaan seperti Daud, yaitu terjepit dan selalu terancam nyawanya, baru mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Arahkanlah atau tujukanlah pandangan kita selalu kepada Tuhan. Kendalikan pandangan dan pikiran kita, jangan kepada masalah, kepada kekhawatiran, kepada kecemasan, tapi arahkanlah pandangan kita kepada gunung batu kita, perisai kita, kubu pertahanan kita, yaitu Allah yang bisa kita percayai di dalam Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri sebagai yatim piatu. Ia selalu menyertai kita, tinggal di dalam kita hingga kesudahan zaman. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arahkan atau tujukanlah pandangan kita kepada Tuhan, agar hidup kita di dunia ini dengan waktu yang masih sisa bisa bermakna dan berguna bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk merenungi dan meratapi nasib, uang, dan harta yang selalu kita jadikan tujuan hidup, yang semua itu seperti uap yang sebentar saja nampak, lalu ditiup angin lenyaplah ia. Sehingga kita tidak ada beda dengan orang yang tidak memiliki tujuan hidup dan pengharapan kepada hidup kekal. Putuskan, berjuanglah selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah, penguasa alam semesta, dan yang berkuasa memelihara dan membuat sejahtera. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dan mau menyertai saya. Tolong saya agar tidak tertipu dengan keadaan di dunia ini, sehingga siang malam pikiran saya hanya tertuju kepada masalah, kekhawatiran, dan kecemasan. Tolonglah saya agar setiap hari merenungkan firman-Mu, janji-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di masa lalu. Saya tidak meminta kekayaan yang berlebihan, tetapi saya meminta damai sejahtera dan sukacita hidup di dunia yang singkat ini, agar hidup saya berguna bagi orang lain dan mempermuliakan nama-Mu. Roh Kudus, bantulah saya agar selalu melekat pada Kristus, sehingga dalam pikiran dan perasaan saya hanya Engkau yang terutama dan utama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.